Kalau hal yang ingin kamu bicarakan hanya untuk membela istrimu, aku tidak ingin mendengar apapun. Tidak peduli sebesar apapun kamu mencintai istrimu, dia tetap bersalah. Iya, aku tahu. Aku juga tidak akan membela Cempaka. Aku hanya ingin kamu mendengarkan penjelasanku dulu. Karena di sana hanya ada satu bangku dan rasanya tidak nyaman menjelaskan sambil berdiri, akhirnya Roger ikut duduk di bangku itu. Menggeser-geser posisi Hiro hingga Hiro berada di tengah-tengah mereka. Seandainya mereka baku hantam, Hiro pasrah saja. Aku sudah mendengar semuanya dari Bu Emma. Cempaka mengatakan pada Tante Natasha selama ini Tante Natasha bersekongkol dengan nenek kamu atau ibu dari Om Prayoga untuk membunuhnya. Membunuh anak Bu Emma yang baru lahir. Mama tidak mungkin melakukan itu. Geram Sagara. Iya, aku tahu Tante Natasha tidak mungkin setega itu. Tapi Cempaka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Dia hanya mendengar sebelah pihak, hanya dari Tante Luciana. Artinya selama ini Tante Luciana memanipulasi Cempaka. Memanfaatkan kesedihan Cempaka sebagai alat balas dendam pada keluargamu, keluarga Erlangga. Sagara mengepalkan tangan. Tetap saja istrimu bersalah. Dia sudah dewasa. Harusnya punya otak untuk berpikir. Harusnya dia mendengar cerita dari kedua belah pihak. Bukannya langsung menyimpulkan. Iya, aku tahu. Dilihat dari sisi manapun Cempaka tetap bersalah. Bagaimanapun dia tetap pelaku yang menyebabkan Tante Natasha koma. Mendengar Roger yang tidak terlalu membela Cempaka, membuat kemarahan Sagara sedikit mereda. Kamu tahu apa yang membuatku sangat marah sekarang, Roger? Bukan hanya Cempaka yang menyebabkan Mama berada di ambang kematian. Tapi juga pengkhianatan Papa dan Bu Emma pada Mama. Seandainya Papa tidak koma, sekarang aku pasti sudah melayangkan pukulan di wajahnya dan memaki-maki Bu Emma sampai tidak berani menampakkan wajahnya di depanku lagi. Mereka dua orang yang paling aku hormati telah mengkhianatiku sebesar ini. Dari kata-katanya, Roger bisa merasakan kemarahan Sagara masih membara sampai sekarang. Bahkan berniat ingin menonjok papanya dan memarahi Bu Emma. Jika sudah begini Roger harus berhati-hati memilih kata agar tidak menyulut emosi Sagara. Aku sudah mendengar cerita dari Bu Emma. Dulu saat masih kuliah memang benar, beliau berpacaran dengan Om Prayoga. Namun karena tidak direstui nenek kakek kamu, mereka backstreet. Kebetulan saat itu Bu Emma bersahabat dengan Tante Natasha. Di luar dugaan Tante Natasha curhat mencintai Om Prayoga pada pandangan pertama saat pertama kali dikenalkan keluarga untuk dijodohkan. Om Prayoga menolak perjodohan itu, tapi keluargamu tetap memaksa. Hingga suatu hari nenek kamu mendatangi Bu Emma mengancam agar Bu Emma berhenti mencintai Om Prayoga. Dan ancaman yang tidak main-main. Nenek kamu mencelakai ayah Bu Emma sampai masuk rumah sakit. Akhirnya Bu Emma mengaku sudah tidur dengan teman laki-lakinya agar putus dengan Om Prayoga. Saat itu Om Prayoga sangat membenci Bu Emma. Bahkan bertekad ingin menghabiskan sisa waktunya untuk menghancurkan Emma. Salah satu caranya adalah dengan menikahi Tante Natasha. Sagara mendengarkan baik-baik cerita dari Roger lalu menghembuskan napas kasar. Siapa yang bisa menjamin cerita dari Bu Emma bukan sekedar karangan? Kamu yang bertahun-tahun mengenal Bu Emma. Menurutmu beliau akan berbohong? Aku juga mengenal Tante Luciana bertahun-tahun tapi dia pengkhianat. Dia bahkan papaku di depan mataku sendiri. Sagara. Roger sampai kehilangan kata-kata. Ikuti kata hatimu. Menurut kamu Bu Emma bisa setega itu? Kamu juga pasti bisa merasakan betapa Bu Emma sangat menyayangi Tante Natasha. Seandainya Bu Emma ingin menghancurkan pernikahan Mama dan Papamu, dia bisa melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Bu Emma cukup menjelaskan pada Om Prayoga soal ancaman nenekmu. Tapi tidak pernah beliau ceritakan. Dari mana aku tahu? Jawabannya sudah jelas. Seandainya beliau jujur, Om Prayoga pasti akan kembali pada Bu Emma.
Bu Emma memendam semuanya sendiri demi agar sahabatnya bahagia. Bahkan saat kehilangan anaknya, Bu Emma tidak bisa cerita pada siapa-siapa. Dan kamu masih meragukan ketulusan Bu Emma. Sagara terdiam. Dan Roger tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Begini saja, coba tanya pada Om Handaru atau Tante Marshanda. Mereka bersahabat sejak dulu dengan Om Prayoga dan Tante Natasha. Sedikit banyak mereka pasti tahu tentang cerita masa lalu mama dan papamu. Sagara tiba-tiba berdiri. Tanpa mengatakan apa-apa langsung pergi dari sana. Roger menghela nafas panjang dan bahunya merosot lesu. Hiro. Gue nggak tahu. Gue juga ikut pusing. Tapi gue harap lo fair. Meskipun Cempaka istri lo, dia tetap bersalah. Roger mengangguk. Pagi hari. Tadi malam Sagara dan Nadira menginap di hotel terdekat rumah sakit. Pagi-pagi sekali setelah sarapan, Sagara langsung ke rumah sakit. Sedangkan Nadira, Sagara meminta istrinya agar tidak terburu-buru. Khawatir kondisinya drop jika terlalu memaksakan diri. Ada Samudra juga. Nadira disibukkan mengurus Samudra di pagi hari. Sekitar jam 8 pagi Handaru dan Marshanda tiba di sana. Marshanda tidak bisa tenang sebelum melihat kondisi sahabatnya. Dan Sagara bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya pada mereka seperti yang disarankan Roger tadi malam. Setelah mengobrol tentang kondisi perkembangan Natasha, kini Sagara bisa memulai bertanya. Ma, Pa, aku ingin tanya sesuatu. Mereka mengobrol banyak dan cukup intens. Handaru dan Marshanda menjawab semua pertanyaan Sagara. Hingga satu pertanyaan terakhir untuk mereka. Menurut kalian Bu Emma tega berselingkuh dengan Papa? Mama tidak tahu. Tapi sering terjadi kasus begini sahabat merebut suami sahabatnya sendiri. Namun setelah Mama pikir-pikir lagi dan flashback masa lalu tentang persahabatan Emma dan Natasha, Mama merasa Emma memang orang baik. Mungkin benar yang kamu katakan tadi Emma dan Papa kamu tidak sengaja melakukannya, jelas Marshanda. Kalau dari Papa sendiri, Prayoga memang pernah cerita dia sangat mencintai Emma. Ini rahasia. Jadi Papa tidak pernah menceritakan cinta Prayoga dan Emma pada siapapun. Papa juga menjadi saksi bisu terpuruknya Prayoga saat putus dari Emma saat kuliah dulu. Tapi Papa yakin papamu tidak sepengecut berselingkuh di belakang mamamu meskipun saat itu mungkin dia belum mencintai Natasha. Mungkin memang ada kesalahan di antara Emma dan Prayoga yang mungkin juga merasa mereka sesali. Sagara mencerna baik-baik keseluruhan cerita dari mama dan papa mertuanya. Intinya mereka kecewa dengan kehadiran Cempaka sebagai anak di luar nikah dari Emma dan Prayoga. Tapi mereka juga tidak bisa membenci keduanya. Baik Emma maupun Prayoga terlalu baik untuk dibenci. Mama mengerti kamu pasti sangat sedih sekarang. Tapi jangan terlalu khawatir ya. Serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan pasti sudah menyiapkan takdir yang terbaik untuk Mama dan Papamu. Satu lagi kami akan selalu ada di sisimu, ucap Marshanda dibalas anggukan kepala Handaru. Iya, Ma, Pa, terima kasih banyak. Pukul 11. Siang ini Sagara, Derek dan Roger mendatangi markas Levi, tempat Luciana disembunyikan. Mereka ingin menggali informasi kebenaran tentang masa lalu yang sebenarnya. Luciana berada di sebuah ruangan kosong. 3 dinding dilapisi tembok dan 1 dinding dilapisi setengah kaca. Melalui kaca itu orang-orang mengawasi Luciana. Ada juga CCTV dan perekam suara di 4 titik sudut ruangan. Lepaskan aku. Sejak kemarin Luciana tidak henti berteriak. Memaki, menyumpah serapahi dan menyebut semua nama kebun binatang. Luciana belum kalah sebelum Natasha dan seluruh keluarga dan keturunannya mati. Keluarkan aku dari sini. Saat Luciana tengah berteriak dan menjerit histeris tiba-tiba pintu terbuka. Datang sosok yang juga Luciana nantikan. Sagara, salah satu keturunan dari Natasha. Di belakang Sagara ada Levi dan Hiro. Pas Sagara, tolong kendalikan diri.
Saya tahu kabar ini sangat berat untuk Anda. Tapi tolong jangan melakukan sesuatu yang akan Anda sesali, ucap Levi waspada. Terus memperhatikan gerak-gerik Sagara. Jangan sampai Sagara lepas kendali dan mencekik Luciana seperti yang Hiro ceritakan padanya. Bagaimana mungkin aku tidak lepas kendali setelah mendengar kabar mama dan papaku meninggal di waktu yang bersamaan, Levi? Katakan padaku bagaimana caranya menahan emosi saat kedua orang tuamu meninggal bersamaan. Luciana terkejut mendengarnya. Dia tidak salah dengarkan. Sagara baru saja mengatakan kedua orang tuanya meninggal. Itu artinya Natasha dan Prayoga sudah meninggal. Tenang Sagara. Sebelum masuk ke ruangan ini kamu janji tidak akan mencekik Luciana lagi. Kamu berjanji akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum saja. Aku akan membantumu. Aku pastikan perempuan iblis ini mendekam di penjara seumur hidup, ucap Hiro berusaha menenangkan Sagara. Sagara mengepalkan kedua tangan dengan wajah memerah marah. Nafasnya memburu. Dadanya naik turun. Urat-urat di lehernya mencuat. Menunjukkan kemarahan yang membara sekarang. Dan ekspresi Sagara sukses membuat Luciana tertawa. Haha, Luciana menatap Sagara dengan tatapan mengejek, jadi Natasha dan Prayoga sudah mati. Mereka berdua benar-benar mati bersama. Hahaha. Berhasil. Rencanaku berhasil. Berani tertawa kamu. Sagara menghampiri Luciana dan mencekik lehernya. Namun kali ini ekspresi Luciana sama sekali tak terlihat takut. Wajahnya justru terlihat menantang. Impianku sudah tercapai. Mama dan papamu sudah mati, itu adalah keinginanku. Kemarahan tak terbendung lagi. Membara bagai lava gunung berapi. Sagara meledak-ledak. Tak menahan lagi, Sagara langsung mencekik leher Luciana semakin kuat. Sagara, Levi dan Hiro segera menghentikan Sagara. Lepas. Aku tidak peduli jika harus dipenjara. Terserah aku mendekam seumur hidup asalkan aku bisa membunuh perempuan ini. Aku tidak rela dia tertawa di atas kematian kedua orang tuaku. Sagara kehilangan kendali. Levi dan Hiro kesulitan menghentikan Sagara. Semakin kuat mereka menarik tangan Sagara pada leher Luciana, justru cekikannya semakin menguat. Dan anehnya wajah Luciana semakin terlihat bahagia. Wanita ini sudah gila. Benar-benar gila. Bruak. Hingga tiba-tiba pintu terbuka. Sesaat mengalihkan perhatian Sagara, Levi dan Hiro. Di sana Roger muncul di ambang pintu. Entah apa yang terjadi. Namun ekspresi Roger juga terlihat sangat marah. Firasatku tidak enak, ucap Levi pada Hiro. Hiro pun merasakan hal yang sama. Benar saja. Selanjutnya tiba-tiba Roger menghampiri Sagara. Menarik kuat lengannya dan menghantam pipinya. Cekikan Sagara pada leher Luciana terlepas. Seketika itu Luciana terbatuk-batuk. Wajahnya sempat berubah agak abu-abu karena kehabisan oksigen. Namun lagi-lagi ekspresinya tidak menunjukkan kesakitan. Justru wajahnya tampak bahagia sekali. Roger, apa-apaan kamu? Hiro berusaha menyingkirkan Roger dari atas tubuh Sagara. Roger mendorong Hiro dan lanjut menonjok Sagara. Tak terima, Sagara membalas tonjokannya. Kenapa kamu menonjokku? Harusnya kamu yang ditonjok. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu melindungi istrimu yang telah membunuh mamaku. Cempaka mengatakan hal-hal tidak seharusnya pada mama. Kenapa dia menceritakan tentang masa lalu Bu Emma dan Papa di saat Mama sedang sekarat? Gara-gara ceritanya itu Mama drop. Mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal. Bak, bak, bak. Sagara menghujani Roger dengan tonjokan bertubi-tubi. Gara-gara Cempaka kamu bilang. Jelas-jelas salah mamamu sendiri. Istriku tidak salah apa-apa. Semua yang Cempaka katakan benar. Kenyataannya Natasha memang penjahat. Dia mencoba membunuh bayi Bu Emma yang baru lahir Cempaka. Tapi kenapa istriku yang terus disalahkan? Dia hanya mencoba membalas dendam sakit hatinya.
Dan kamu tahu, gara-gara kamu terus menuduhnya, istriku bunuh diri. Cempaka bunuh diri. Hiro dan Levi sama-sama syok mendengar itu. Bunuh diri. Perempuan iblis itu bunuh diri. Baguslah, dia memang pantas mati, ucap Sagara remeh. Kemarahan Roger semakin besar. Mengayunkan tangan dan menghantam wajah Sagara sekuat mungkin. Suasana di sana menegangkan. Levi dan Hiro masih terus berusaha menghentikan mereka. Namun tiba-tiba, ha, terdengar tawa Luciana yang sangat keras. Bodoh. Kalian semua memang bodoh. Luciana tertawa terpingkal-pingkal. Kini semua perhatian tertuju pada Luciana. Perempuan itu tertawa seolah baru saja mendapat hadiah jatuh dari langit. Aku berhasil. Semua rencanaku berhasil. Aku berhasil membunuh Natasha dan Prayoga. Bahkan keturunannya juga. Meskipun keturunan di luar nikah, Cempaka tetap anak dari Prayoga. Hahaha. Roger menangkis tangan Sagara dari kerah kemejanya. Berdiri dengan sempoyongan dan menatap pada Luciana. Apa maksud ucapanmu? Rencana apa? Jangan bilang selama ini kamu memanfaatkan Cempaka. Semua yang kamu ceritakan pada Cempaka itu palsu. Cerita bahwa Tante Natasha yang telah melenyapkan bayi Bu Emma juga palsu. Benar. Semuanya palsu. Natasha tidak tahu apa-apa. Emma juga bodoh dan Prayoga lebih bodoh. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini akulah yang bekerja sama dengan Ibu Prayoga untuk melenyapkan bayi Emma. Sejak awal aku yang ditugaskan untuk membunuh Cempaka. Aku menyuruh seorang bodyguard untuk melenyapkan anak itu. Tapi sayangnya bodyguard itu berkhianat dan membesarkan Cempaka. Aku bertemu dengannya saat usianya 10 tahun. Aku membawanya, mendoktrin dan mendidiknya dengan penuh kebencian pada keluarga Natasha dan Prayoga. Berhasil, aku menumbuhkan monster dalam diri Cempaka. Aku sudah tahu rahasia Emma dan Prayoga bertahun-tahun yang lalu. Aku sengaja menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Natasha agar rasa sakitnya menjadi berkali lipat. Aku tidak ingin rahasia itu sia-sia. Aku menghancurkannya sampai ke tulang-tulang. Dan lagi-lagi berhasil. Meskipun aku harus menunggu bertahun-tahun, aku sangat bahagia Natasha menjemput kematiannya dengan cara yang paling menyakitkan. Luciana tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia bisa tenang. Bahkan seandainya mati sekarang, Luciana tidak akan keberatan. Dendamnya sudah tercapai. Orang-orang yang dia benci sudah mati. Namun tiba-tiba, bukan Mama, Papa atau Cempaka, tapi kamu. Kamu yang akan mati dengan cara yang paling menyedihkan. Luciana berhenti tertawa, mengerjakan alis menatap bingung pada Sagara. Apa maksudmu? Jelas-jelas kalian mengatakan ketiga orang itu sudah mati. Mereka mati mengenaskan. Seandainya pun sekarang aku mati dengan cara menyedihkan, aku tidak masalah. Aku akan mati dalam kebahagiaan. Sayangnya semua yang kamu dengar tadi adalah kebohongan, ucap Roger. Mengeluarkan tangan pada Sagara yang masih terduduk di lantai sadar. Sagara menggenggam tangan Roger dan berdiri. Bohong. Apa maksud kalian bohong? Sagara terkekeh. Kamu pikir Mama dan Papa akan mati semudah itu? Kamu pikir mereka tidak berjuang untuk tetap hidup? Ya, meskipun sekarang masih koma. Tapi aku yakin mereka akan segera sadar. Dokter bilang perkembangan Mama dan Papa sangat baik. Mungkin dalam 3 hari atau sepekan ke depan mereka akan sadar. Kamu terjebak Luciana. Kamu yang bodoh. Kami sengaja membuat drama ini supaya kamu menceritakan cerita yang sebenarnya terjadi. Dan, terima kasih sudah mengatakan kebenarannya. Jangan bohong kamu Sagara. Bilang saja kalau Mama dan Papa kamu sudah mati. Jebakan. Jebakan apa yang kamu bicarakan? Meskipun kebenaran terungkap sekarang, tidak akan ada yang berubah. Natasha, Prayoga dan Cempaka tidak akan bangkit dari kuburnya. Tapi sayangnya kenyataannya Mama dan Papa masih hidup, ucap Sagara dengan wajahnya sumringah.
Sontak saja ekspresi itu membuat Luciana geram. Harusnya Sagara bersedih sekarang. Dia tidak boleh bahagia. Keturunan Natasha ataupun Prayoga tidak boleh bahagia. Kondisi Cempaka juga baik-baik saja. Dia perempuan kuat. Dia bisa bertahan bertahun-tahun dengan memanggul banyak penderitaan lalu hanya karena masalah ini dia bunuh diri. Kamu terlalu bodoh, Luciana. Sudah cukupkan kamu membodoh-bodoh semua orang. Sudah waktunya kamu menjemput penderitaanmu. Bertahun-tahun kamu membuat Cempaka menderita karena dendam. Bertahun-tahun kamu memanfaatkan untuk menghancurkan orang yang salah. Roger bereaksi keras hendak mendekati Luciana, Sagara dan yang lain segera menghentikannya. Bohong. Kalian semua bohong. Mereka bertiga sudah mati. ARRGGG. Luciana kembali berteriak histeris. Lepaskan aku dari sini. Aku harus membunuh mereka bertiga. Lepaskan. Dan tawa Luciana berubah menjadi air mata. Luciana kembali menangis menjerit-jerit seperti tadi. Mulutnya tak berhenti menyumpah serapahi Natasha dan Prayoga serta keturunannya. Sagara membenci Luciana. Tapi melihat kondisinya seperti ini, Sagara juga merasa prihatin. Rasa iri dan dengki telah membutakan Luciana sampai menghancurkan dirinya sendiri. Namun sekarang sudah berakhir. Sagara sudah mengetahui kebenarannya. Cempaka tidak sepenuhnya bersalah. Bu Emma dan Prayoga juga sudah mengakhiri hubungan mereka bertahun-tahun yang lalu. Sekarang Sagara berharap semoga Mama dan Papanya segera sadar. Sagara segera mengurus kasus Luciana. Proses perjalanan lancar dan sebentar lagi Luciana akan menghadapi persidangan. Sagara sudah memberikan bukti-bukti yang akan membuat Luciana dipenjara seumur hidup. Sedangkan Cempaka, Sagara tidak memenjarakannya. Roger sampai bersujud di kaki Sagara untuk mendapatkan maafnya. Namun Sagara dan Derek juga tidak mau melepas Cempaka begitu saja. Meskipun Cempaka dihasut Luciana, tetap saja dia telah melakukan banyak kesalahan pada keluargaku. Aku dan Derek sepakat akan mengurung Cempaka di ruang isolasiku selama 3 bulan. Sagara, Roger terkejut dengan hukuman yang dipilih Sagara. Hendak menolak namun hukuman itu masih cukup ringan untuk Cempaka dibandingkan dengan penjara. Yang mungkin akan dipenjara seumur hidup. Baik, terima kasih banyak. Oh, satu lagi. Selama diisolasi Cempaka tidak boleh bertemu dengan siapapun termasuk kamu dan Daisy. Dan setelah dipikirkan kembali hukuman yang diberikan Sagara dan Derek ini tidak ringan. Tapi Roger tetap berterima kasih. Rumah sakit. Sudah 7 hari berlalu, Sagara setia bolak-balik ke rumah sakit tempat Prayoga dan Natasha dirawat. Kondisi mereka belum memungkinkan untuk dipindah rumah sakit sehingga keluarga yang harus bolak-balik menjenguk mereka. Sagara tidak pernah lelah menunggu menemani dan berdoa untuk Mama dan Papanya. "Pa," Sagara menggenggam tangan Prayoga, "aku pernah sangat membenci Papa. Kenapa Papa yang menjadi papaku? Kenapa Papa sangat tegas dan tak segan menghukumku saat aku melakukan kesalahan padahal saat itu aku hanya anak-anak? Ternyata itu salah satu cara Papa mendidikku supaya aku menjadi anak yang baik. Maaf dulu aku pernah berdoa supaya Papa mati saja saat aku sedang marah." Sagara tersenyum kecil sambil merutuk pada dirinya sendiri. Saat itu dia masih kanak-kanak. Belum bisa menyaring ucapannya. Asal ceplos saja untuk mengekspresikan kemarahannya. "Aku menyesal mengatakannya itu, Pa. Aku berharap Papa segera sadar dari koma. Sehat kembali dan pulang bersama kami. Papa juga sudah janji akan meminta maaf pada Mama dan mengatakan Papa mencintai Mama. Laki-laki tidak boleh mengingkari janji, itulah yang sering Papa katakan padaku kan. Lalu sekarang kalau Papa masih terus terbaring begini, bagaimana cara Papa menepati janji Papa?"